Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, pemirsa di seluruh Nusantara, serta netizen keren yang budiman di mana saja Anda berada, tepuk tangan. Khususnya teman-teman barudak yang hadir di Bandung Young Entrepreneur Summit Yes 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Dararamang? Alhamdulillah. Dari jam berapa di sini? Tabu sabaraha? Udah pada makan belum? Udah pada sholat belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin sampai juga saya di Sabuga. Setelah sambangi 1412 titik kunjungan berkeliling negeri. Saya jeda henti sejenak di sini, di Sasana Budaya Ganesha yang megah ini. Senang bisa ketemu teman-teman milenial di Bandung Yes 2019. Saya ingin awali dengan berbagi satu kisah. Satu kisah romantis. Mau denger nggak? Mau atau mau banget? Nah, begini ceritanya. Kota Bandung, kota kembang, di suatu malam lebih 50 tahun yang lalu. Ada seorang mahasiswa ITB. Ayo anak ITB di sini? Mana anak ITB? Tunjuk tangan, ngacung, ayo ngacung. Anak ITB ini namanya, sebut saja ya, namanya Rajib. Seorang mahasiswa perantau sekaligus high quality jombloan di masanya. Nah, mana ada nggak jomblo di sini? Masih ada? Ayo, jomblowati, angkat tangannya jomblowati. Wih, banyak banget, Kang Aher. Nah, si Rajib ini datang ke suatu acara kumpul anak muda. Pandangannya melintas ruang, menembus batas kerumunan. Kepoin seorang gadis cantik, tinggi semampai, kakinya panjang. Lalu Rajib dekati gadis itu yang ternyata mahasiswi di UPI Bandung. Ayah dari UPI. Dulu namanya Ikip. Dulu zamannya Ikip, ya. Si cowok kekeh ngajak sang gadis bicara. Lalu mereka berdansa. Jadul banget ya berdansa ya. Dalam hati pun si cowok berbisik, "Nih dia pilihanku." Tak berapa lama gadis itu dipersuntingnya. Mereka berdua pun berpasangan sebagai ayah dan ibu hingga hari ini dari cinta yang bersemi dan berkembang. Dari Bapak Razif Halik Uno dan Ibu Rahmini Rahman lahirlah kami berdua di muka bumi ini. Saya Sandi dan Indra Uno kakak saya. Bandung memang romantis, betul? Romantis asli lads. Cinta menemukan bentuknya yang beraneka warna di kota Bandung. Di kota inilah Bung Karno menemukan cintanya pada gerakan politik yang kemudian melahirkan kemerdekaan Indonesia. Di Bandung ini pula lah Pak Habibie meminang Ibu Ainun. Kisah cinta mereka berdua, Habibie dan Ainun, ngehits bikin baper hingga kini, betul? Tepuk tangan untuk Pak Habibie. Bandung jadi tempat anak-anak muda jatuh cinta. Wuhuu. Dari era kolonial sampai milenial terinspirasi. Banyak yang akhirnya sembuh dari wabah jomblo di sini, betul? Masih banyak yang jomblo kayaknya ini di sini. Nah, ada apa dengan cinta? Cinta itu misteri, kekuatan sekaligus kelemahan tersembunyi. Cinta adalah kekuatan bagi mereka yang tiada henti mencintai. Sementara cinta juga jadi kelemahan untuk mereka yang terus-menerus tidak puas, selalu berusaha untuk dicintai. Cinta adalah energi, sumber inspirasi, sering jadi pemicu kegalauan. Galau yang justru mencetuskan ekspresi dan memantik luapan ide-ide. Gak heran
muda-mudi Bandung jadi aktif, kreatif, dan inovatif. Tepuk tangan untuk pemuda-pemuda Bandung. Bandung menembus sekat kebekuan, namun tidak membuang tradisi, malah dengan penuh cinta mengangkatnya. Kreasi anak Bandung eksis di Jakarta, di Indonesia, bahkan di pentas dunia. Anak-anak muda Bandung sukses mengglokal. Apa itu glokal? Yaitu berpikir, wawasan, dan menembus persaingan global sambil mempertahankan kearifan lokalnya. Tradisi yang demikian kuat tetap dibawa melekat, ditampilkan dalam wujud karya produk kreatif yang keren oleh pemudanya. Tepuk tangan untuk pemuda Bandung. Inovasi dan kreativitas ini penting banget karena ekonomi kita kini tumbuh di bawah potensinya. Akibatnya masih berjuta teman-teman kita yang menganggur. 61% dari total pengangguran di Indonesia berusia muda, 15 sampai 24 tahun. Padahal alam kita sangat indah, betul? Negeri kita kaya raya, betul? Budaya kita unggul, betul? Sumber daya manusia kita hebat-hebat, betul? Hebring-hebring, betul? Nah, Indonesia butuh energi cinta para milenial. Dengan modal kreativitas dan inovasi, kita menembus batas problem kekinian, mencipta masa depan, dan bukanlah cara terbaik meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya sejak hari ini. Setuju nggak? Syukur, alhamdulillah. Dari atas panggung ini saya melihat mata-mata penuh cinta. Mata-mata penuh dengan binar cinta. Saya melihat lahirnya generasi baru Indonesia yang tidak melulu ingin dicintai, tapi juga optimis menebar cinta lewat kerja dan karya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mendengar gemuruh semangat kawan-kawan yang ingin terjun memecahkan masalah dan bukan menciptakan masalah. Pribadi-pribadi yang terus menyiapkan diri untuk memberikan solusi, bukan sekedar unjuk diri. Seperti Ruben Onsu. Kenal semua kan? Seniman, komedian, artis berbakat, sukses memadukan kreativitas ke dalam produk kuliner kreatifnya. Tepuk tangan untuk Ruben Onsu. Mari kita simak juga Peri Tristianto. Tokoh muda yang sukses jadikan wirausaha sebagai media mengubah kota dan warganya. Hadir juga, ini yang hits banget, namanya Ria Ricis dan Aditya Surya Pratama. Ria Ricis ini jadi perempuan Asia Tenggara pertama tembus 10 juta, saya koreksi, 11 juta subscriber di YouTube. Tepuk tangan untuk Ria Ricis. Aditya multi talenta, menginspirasi kita semua bahwa profesi bukanlah batas berkreasi. Saya yakin hadirnya para champion ini amat penting dan dibutuhkan sebagai solusi bagi beragam problem negeri ini. Mereka sukses membuka lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian. Para champion yang selalu hadir membawa passion. Nah, apa itu passion? Kita harus bertanya, apa itu passion? Passion itu sesuatu yang menjadikan Anda sangat bergairah. Mengerjakan hal yang jadi passion itu dengan penuh kenikmatan. So, guys, whatever you do what you love and love what you do. Kerjakan bidang yang kita cintai. Seperti Ruben, Peri, Ria, dan Aditya. Mereka menikmati kerja 365 hari dalam setahun karena sewaktu bekerja mereka sedang menjalankan passionnya. The only way to do a great job is to love what you do. To do your passion. Saya ulang. The only way to do a great job is to do what you love. To do your passion. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Siap bekerja dengan cinta? Setiap memasuki bidang apapun, awali dengan pertanyaan.
Pertanyaannya kepada diri sendiri. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ini bidang yang kita cintai? Entrepreneurship, apakah bidang ini kita cintai? Hadir di Sabuga, apakah kita menghadirkan cinta di sini? Kita harus kerjakan sesuatu yang kamu ngerasa ini gue banget. Adrenalin kamu rasanya memuncak. Pernah nggak malam-malam kamu terbangun dari tidurmu dan langsung memikirkan passionmu itu? Kamu terus memikirkan, rasanya nggak sabar untuk langsung dan terus mengerjakan. Itu artinya kamu sudah mengerjakan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Yes, you do what you love. Tepuk tangan untuk kita semua. Jauh-jauh hari sejak 2009, saya bareng teman-teman sudah memulai berkolaborasi, mengembangkan gerakan pelatihan dan pendampingan entrepreneur muda. Karena datanya 95% dari UMKM nggak pernah dapat pendampingan usaha. Nah, sudah 10 tahun kami jalankan program pembinaan kewirausahaan mahasiswa. Menebar pola pikir entrepreneurship, bidang yang saya cintai. Passion saya ini adalah entrepreneurship. Saya mengerjakan ini penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Alhamdulillah ikut melahirkan entrepreneur muda seperti Cut Vivia Talita. Mana Vivia? Hadir di tengah-tengah kita hari ini. Ini dia, Vivia. Mahasiswi dari ITB asal Biren, Provinsi Aceh. Pohaba. Habaget. Nah, Vivia merantau ke Bandung berbekal uang hanya Rp550.000 di sakunya. Bagi Vivia, hidup ini artinya ya berjuang. Mengatasi minimnya kiriman uang dari rumah yang hanya Rp50.000 sebulan. Tapi Vivia kreatif. Saat kuliah nyambi beragam pekerjaan. Termasuk jadi penyedia jasa berbenah apartemen ya Vivia ya. Kini setelah mengikuti program pelatihan dan pendampingan wirausaha, Vivia kembangkan produk fashion muslim kreatif sebagai passionnya. Bertekad buka lapangan kerja sejak masa kuliah. Tepuk tangan untuk Vivia. Kita juga bangga dampingi Ahmad Nur Hidayat, anak desa di Kerawang. Ia hadirkan solusi atasi makin langkanya minat pemuda untuk beternak. Menginspirasi usaha-usaha agribisnis, Syariah Digital Crowd Farming Platform. Memulai usaha hanya bermodal Rp23 juta, uang mahar pernikahannya pula. Bergiat bareng 15 anggota timnya, telah mempekerjakan sekarang alhamdulillah 200 mitra peternak. Sukses alhamdulillah. Dengan usaha sekarang beromset 1,6 miliar per tahun. Tepuk tangan untuk Ahmad. Vivia, Ahmad Nur Hidayat mencintai passionnya. Lalu mendapatkan sentuhan pelatihan dan pendampingan usaha. Menembus batas dengan berjuang mandiri. Dari bawah terjun berwirausaha. Ke depan kita butuh lahirkan Vivia dan Ahmad baru. Sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia. Lewat upaya pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha. Kita harus fokus dukung milenial Indonesia, setuju? Menembus keterbatasan akses dan kualitas pendidikan. Siapkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Masukkan muatan kurikulum vokasi, pendidikan karakter, dan kewirausahaan. Milenial sebagai bonus demografi. Modal bangsa ini harus kita jaga. Dan problem kesehatan seperti ancaman narkoba dan gangguan depresi yang melanda jiwa muda dan jiwa yang sekarang ini menjadi masa depan Indonesia harus kita atasi. Jiwa muda adalah jiwa yang sehat, setuju? Maka kita harus punya kapasitas deteksi dini dan penanganan atasi gangguan depresi dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak muda. Saya pun bertekad memastikan beasiswa, magang, dan mentoring tersedia luas dapat dinikmati di perkotaan sampai ke desa-desa. Menjadikan kewirausahaan sebagai pilihan utama, membangun keyakinan untuk membuka lapangan pekerjaan. Hadirkan rumah siap kerja sebagai suatu gagasan yang kita mulai sosialisasikan.
sebagai langkah konkret memastikan kesiapan anak muda di seluruh Indonesia agar memiliki daya saing global, mampu mengikuti passionnya, sekaligus menekan angka pengangguran. Entrepreneurship harus memberi ruang tumbuh bagi milenial dengan mudahkan perizinan dan pajak untuk usaha baru dan rintisan. Buka ruang partisipasi pada pemenuhan barang dan jasa, khususnya di sektor ekonomi kreatif, industri kreatif, substitusi impor, dan teknologi digital. Sepanjang hidup, saya terus belajar untuk mencintai. Mulai dari mencintai Mpok Nur, mencintai olahraga di usia remaja. Saya mencintai pekerjaan waktu sebagai profesional sebelum saya di PHK. Saya juga mencintai dunia entrepreneurship. Tapi itu bukan cinta yang mudah. Saya harus berjuang jungkir balik demi bertahan hidup. Saya terus berusaha mencintai apapun yang saya lakukan. Apakah hari ini kamu yang hadir di sini, teman-teman semua sudah mengerjakan apa yang kamu cintai belum? Coba saya tanya, apakah kalian yang hadir di sini sudah memikirkan dan mengerjakan hal-hal yang kamu cintai? Berikan 100% energimu untuk memastikan cinta itu tidak pernah sia-sia. Berhasil atau gagal hanyalah petanda, bukan akhir segalanya. Cinta ini membuat kita ada, benci membuatnya tiada. Galaulah hanya untuk memantik ekspresi, jangan berhenti. Lanjutkan dengan kreasi dan inovasi. Jangan korbankan passionmu hanya karena recehan rupiah. Follow your passion. Money and impact will follow. Follow your passion. Money and impact will follow you. Ikuti pekerjaan yang kamu cintai, maka uang dan kebaikan hanyalah soal waktu. Ini lagu di belakang adalah lagu dari The Beatles. All you need is love. All you need is love. Semua. All you need is love. Love. Love is all you need. Teruslah mencintai untuk apa yang teman-teman tekuni. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk siapa saja di dunia ini. Teruslah mencintai negeri ini. Tanah air Indonesia. Salam cinta. Terima kasih Bandung, kota kembang, kota cinta. Terima kasih Jawa Barat. Terima kasih Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana All you suaranya? need is love. All you need is love. Love is all you need.